Master of Ceremony pada kajian. Mohon izin teman-teman, untuk sebelumnya Anda bacakan susunan acara kita pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua penyampaian kajian yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh gurunda kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Zainal Arifin LCMEI, yang alhamdulillah pada sore hari ini beliau sudah bersama kita. Yang kemudian selanjutnya ada sesi tanya jawab. Yang terakhir kemudian ada sesi penutupan serta dokumentasi. Baik teman-teman, tanpa memperpanjang muqaddimah, mohon izin sama-sama kita buka acara kajian kita pada sore hari ini dengan sama-sama kita membacakan suratul Fatihah, yang semoga dengan membaca surah Al-Fatihah ini menjadi wasilah kita, Allah berkahi ilmu yang insya Allah kita dapatkan nanti. Bi barakatil umul Quran, bisirril Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, beranjak pada acara selanjutnya, yakni penyampaian kajian ilmu Maddah Turukut Tadris. Insya Allah dengan ini tema keutamaan dan karakteristis guru Al-Quran, yang insya Allah hal ini akan disampaikan langsung oleh guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Zainal Arifin LCMEI. Yang sebelum itu mohon izin teman-teman, mungkin teman-teman yang belum menyiapkan alat tulisnya, tafadhol silakan disiapkan dulu alat tulisnya, buku, kemudian alat pensil atau penghapusnya. Yang mohon izin juga untuk teman-teman yang baru berhadir, yang belum membuka kameranya, tafadhol untuk membuka kameranya, sama-sama kita menyimak ilmu yang disampaikan oleh beliau. Baik, langsung saja kepada Gurunda Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Zainal Arifin LCMEI. Dalam hal ini kami persilahkan. Saya jazakumullah khairan Ustaz atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya jelas. Kalau tidak ada mohon di notif ya. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Naqulu Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha amma ba'd. Para asatid dan ustazat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali di waktu asar ya, yang kita sampaikan bahwa waktu asar itu adalah waktu di mana semua tenaga dan keringat kita sudah diperas ya. Makanya namanya kan asar. Kalau kita jalan-jalan di Saudi atau di Mesir atau di tempat-tempat lain, kalau ingin membeli perasan buah itu kan namanya asir ya, jus, asir. Asir dari kata asar artinya perasan. Dinamakan waktu asar karena kondisi antum, kondisi saya juga betul-betul sudah diperas dari pagi ya. Jadi dalam kondisi yang cukup lelah, tapi mudah-mudahan lelahnya ini berbuah pahala, berbuah kebaikan, berbuah keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya senang sekali antum dimulai dari penanggung jawab ya, sampai pembawa acara sering mengingatkan untuk menjaga adab-adab bermajelis. Sebab saya terus terang saja kalau untuk ilmu tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau kita tidak dapat berkahnya majelis, mungkin kita rugi 2 kali gitu ya.
ilmunya nggak dapat, berkahnya juga tidak dapat. Ya. Nah, kalau kita beriltizam dengan adab-adab majlis, ya, mudah-mudahan meskipun ilmunya tidak seberapa yang bisa antum dapatkan, atau tidak ada pengetahuan baru yang kemudian bisa antum dapatkan, setidaknya kita pulang membawa berkahnya ilmu yang itu insya Allah lebih mahal daripada ilmu itu sendiri. Saya ingat Imam An-Nawawi Al-Bantani itu, ya, salah seorang ulama kita yang luar biasa sampai menjadi mufti di tanah, menjadi guru bagi banyak ulama di dunia internasional. Salah satu kebiasaan beliau adalah mana istiqomah menjaga agar berkahnya ilmu itu tidak hilang. Salah satunya adalah beliau sebelum berangkat ke majelis suka membawa uang yang kemudian beliau infakkan. Ya, setelah infak beliau kemudian berdoa, ya Allah, dengan infak ini tolong jaga pandangan saya, pendengaran saya dari aib yang ada dalam diri guru-guru saya. Ya, sebab kalau saya tahu gurunya punya aib, mungkin akan berkurang rasa hormatnya, sehingga dengan demikian hilanglah keberkahan ilmu saya. Nah, ini saking apa ya? Saking mahalnya berkah ilmu sampai para ulama seperti itu. Sampai sebelum berangkat kajian bersedekah sepanjang jalan dengan harapan tidak ada sedikit pun berkahnya ilmu yang kemudian terlewatkan, ya. Termasuk ketika para ulama rajin mencatat, ya, tadi sudah diingatkan juga untuk menyiapkan alat tulis, ini juga dalam rangka untuk mengikat berkahnya ilmu, ya, untuk mengikat berkahnya ilmu. Ya. Mungkin coba Imam Al-Bukhari mungkin, ya, yang punya berkahnya ilmu tanpa mencatat, ya, karena beliau tidak pernah mencatat, karena beliau juga tunanetra, tidak bisa melihat, ya. Tapi dalam waktu 3 tahun, semua catatan dikumpulkan ada 15.000 hadis, dan beliau bisa membaca dari hadis pertama sampai hadis ke-15.000 tanpa ada kesalahan satu hadis pun, yaitu Imam Al-Bukhari. Saya suka bercanda dengan bapak-bapak kalau di majelis, ya. Kalau bapak-bapak kan jarang yang nyatet, ya. Saya bilang nggak apa-apa ngaji nggak nyatet, ya, mungkin kelas antum tuh kelas Imam Bukhari yang kalau masuk kelas tidak pernah nyatet, tapi begitu keluar kelas 3 tahun 15.000 hadis hafal gitu. Nah, ini salah satu upaya kita dalam menjaga berkahnya majlis, agar ilmu itu meskipun nanti sedikit yang didapatkan atau mungkin tidak ada hal yang baru yang bisa kita dapatkan, setidaknya kita pulang dengan membawa berkahnya ilmu yang itu akan mendorong kita untuk beramal, mendorong kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini tema kita adalah tentang keutamaan, ya, tentang keutamaan guru Al-Qur'an. Keutamaan guru Al-Quran. Ini juga bukan hal yang baru, ya. Antum sudah sering mengkajinya, bahkan juga sudah sering menyampaikannya. Cuma dalam catatan saya, kalau nanti antum mengajar, tolong berikan porsi yang banyak untuk yang ini. Ya, jadi untuk porsi-porsi tentang kekuatan-kekuatan spiritual seperti yang kemarin, ya. Kemudian hari ini tentang keutamaan guru Al-Quran, kemudian tentang karakter guru Al-Quran, itu sebaiknya mendapatkan porsi jam yang lebih banyak ketimbang nanti kita ngomongin soal metode mengajar, ya, soal penyelesaian masalah. Itu bukan tidak penting, ya, tapi kalau dilihat dari skala prioritas, maka antum harus mendahulukan yang ini untuk bisa disampaikan dengan sempurna sebelum kemudian menyampaikan hal-hal yang lain, ya. Jadi mungkin kalau saya boleh sarankan, dibuat saja kurikulumnya 60 20 20, ya. 60 hanya untuk membahas tentang aspek spiritual, aspek ke karakter, aspek kedirian seorang guru, bagaimana agar mereka bangga menjadi seorang guru, bagaimana agar mereka punya karakter sebagai guru yang ideal, baru kemudian nanti bicara soal materinya apa, kemudian bagaimana cara menyampaikannya, ya. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
tentang keutamaan guru Al-Quran, ya, sudah dituliskan juga di dalam Turuqut Tadris yang sudah ditulis dan sudah antum pegang bukunya. Yang pertama adalah bagaimana kita menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Teman-teman sekalian, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah itu punya keluarga yang tinggal di muka bumi. Para sahabat kemudian bertanya, siapakah itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, mereka adalah Ahlul Quran. Siapa Ahlul Quran itu? Dijelaskan oleh para ulama, bukan hanya orang yang menghafal Quran. Ahlul Quran itu mungkin hafalannya tidak 30 juz. Ahlul Quran itu mungkin bukan ahli tafsir yang utuh gitu ya. Ahlul Quran itu adalah orang yang senang membaca, adalah orang yang senang mempelajari, adalah orang yang senang mengamalkan, adalah orang yang senang mengajarkan. Ya. Jadi Ahlul Quran itu tidak diukur dari seberapa jauh, seberapa dalam pemahamannya, tidak seberapa banyak hafalannya, tapi diukur dari seberapa cintanya dia kepada Al-Quran. Ini yang perlu sekali kita waspadai, jangan sampai kemudian peserta didik kita sibuk menghafal Al-Quran tapi tidak pernah ada rasa cinta dalam hati mereka terhadap Al-Quran. Ya. Karena apa? Karena sesuatu yang berulang-ulang itu terkadang akan menghilangkan, ya, akan menghilangkan sensitivitas dalam diri kita. Ya. Jadi sesuatu yang terjadi berulang-ulang dikhawatirkan akan menghilangkan sensitivitas. Saya kalau ngantar jamaah haji, ya jamaah umroh, itu kalau orang pertama kali lihat Ka'bah, itu rata-rata nangis. Pertama kali lihat Ka'bah. Tapi kalau sudah hari kedua, hari ketiga, itu nangisnya sudah tidak ada, meskipun masih belum mau cepat-cepat pulang. Tapi kalau sudah hari keempat, hari kelima, itu sudah lain lagi. Ya, nah, apalagi yang sudah berkali-kali mendatangi Baitullah, melihat Ka'bah misalnya, kayaknya perasaan pengen nangis di depan Ka'bah itu sudah tidak ada. Ya, kenapa? Karena manusia itu punya problem, punya masalah dengan sensitivitas yang terjadi secara berulang-ulang. Nah, anak-anak yang menghafal Quran setiap hari, pagi dia baca Quran, menghafal. Siang dia baca Quran, menghafal. Nanti sore atau malam dia baca Quran, menghafal. Dikhawatirkan sensitivitas itu akan hilang. Ya, dan kemudian pegang Quran itu ya seperti biasa aja, nggak ada sakral-sakralnya gitu. Ya, baca Quran itu nggak ada nikmat-nikmatnya, nggak ada manis-manisnya, nggak ada rindu gitu. Sampai di mana kemarin ini udah nggak sabar pengen baca lagi. Ini dikhawatirkan begitu. Karena ini sudah terjadi di banyak lembaga pendidikan. Ya, bagaimana anak-anak ya kayak apa ya, kayak udah bosan gitu karena tiap hari Quran lagi, tiap hari Quran lagi, tiap hari Quran lagi. Ini yang perlu diwaspadai. Makanya perlu ditanamkan pemahaman bahwa ahlul Quran itu ya yang disebut sebagai ahli Al-Quran bukan semata-mata yang paling banyak hafalannya, yang paling mengerti isinya, tapi adalah orang yang paling mencintai Al-Quran, paling senang duduk bersama Al-Quran, ya, paling merindukan Al-Quran, yang kemudian dia pahami, dia amalkan, lalu dia dakwahkan. Dia senang mengajarkan Al-Quran, senang mendakwakan Al-Quran. Itu adalah ahlul Quran. Dan itu kan antum semua, para ustadz dan ustazah semua, ya, yang setiap hari bermuamalah dengan Al-Quran, yang setiap hari kalau sudah datang sesi mengajar begitu antusias masuk ke kelas, ya. Ini kan luar biasa gitu. Inilah yang disebut dengan ahlul Quran. Nah, mereka inilah ahlullah, ya, keluarga Allah. Nah, rumusnya apa sih keistimewaan dari keluarga Allah itu? Ya, rumusnya segala sesuatu yang disandingkan dengan nama Allah itu pasti sesuatu yang sangat istimewa. Contoh
sederhananya, baitun itu kan artinya rumah, ya. Rumah mana? Ya rumah antum, rumah saya, rumah siapa saja. Tapi kan tidak istimewa. Tapi kalau sudah digandeng dengan kata Allah, Baitullah. Itu rumah Allah, Ka'bah namanya, bukan rumah yang mana saja, bukan rumah sembarangan, tapi rumah yang sangat dimuliakan. Ya, jadi kalau sudah digandeng dengan kata Allah, Baitun, jadi Baitullah, maka menjadi rumah yang paling Allah cintai, menjadi bangunan yang paling Allah muliakan di atas muka bumi ini. Unta, misalnya unta. Unta itu bahasa Arabnya apa? Unta. Unta itu salah satu terjemahan padanan bahasa Arabnya adalah naqah. Ya, naqah. Naqah itu ya unta, unta biasa. Tapi kalau sudah digandengkan dengan kata Allah, naqatullah. Naqatullah. Naqatullah itu unta Allah, bukan unta biasa, tapi unta yang keluar dari batu yang kemudian menjadi mukjizatnya Nabi Shalih alaihi salatu wassalam. Ya kan? Yang gitu ya. Jadi bukan unta biasa lagi. Kalau sudah digandeng dengan kata Allah, maka menjadi unta yang luar biasa, bahkan itu adalah unta mukjizat yang Allah turunkan untuk menegaskan kenabian Nabi Shalih. Untanya keluar dari batu, kemudian punya kebiasaan-kebiasaan yang unik, dan kemudian punya aturan-aturan tersendiri dalam memperlakukan unta tersebut. Ya, demikian pula ahlullah, ya, tidak semata-mata keluarga biasa, tapi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya kedudukan yang begitu istimewa, yang begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang pertama. Jadi ahlul Quran adalah ahlullah, keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dalam riwayat Imam Muslim, ahli Al-Quran itu mendapatkan jaminan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma perlu ditegaskan lagi, ya, ahlul Quran yang seperti apa yang mendapatkan jaminan syafaat itu. Ya, ketika Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an li ashabihi yaumal qiyamah. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti akan jadi syafaat pada hari kiamat. Ternyata untuk orang-orang yang membacanya dengan cara seperti ini. Dia membacanya di siang hari, sampai kemudian lisannya, mulutnya, bibirnya menjadi kering. Dia membacanya di malam hari, sehingga membuat dia kemudian terhalang istirahatnya, terhalang tidurnya, gara-gara dia membaca Al-Quran. Ya, itu kan disebutkan dalam lanjutan hadisnya, kenapa nih perlu mendapatkan prioritas syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Al-Quran itu sendiri yang datang sebagai syafaatnya, pemberi syafaatnya. Salah satu alasannya, karena ya Rabb, aku telah menahannya dari waktu-waktu istirahatnya. Aku telah menahannya dari tidur-tidurnya. Artinya betul-betul ada konsistensi, ya, ada interaksi yang sangat serius antara dia dengan Al-Quran. Bukan hanya orang-orang yang membacanya, begitu baca udah selesai gitu ya, baru beberapa ayat sudah selesai, atau hanya di bulan Ramadan saja kemudian sudah selesai, dan lain sebagainya. Tapi orang-orang yang terhalang kenikmatan-kenikmatan duniawinya karena membaca Al-Quran. Dia terhalang waktu istirahatnya, dia terhalang waktu tidurnya, dia terhalang waktu bermainnya, nonton dramanya gitu ya, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kesibukannya membaca Al-Quran. Sebab itulah kita lihat para ulama, para sahabat, ya, begitu berlomba-lomba, ada yang mengkhatamkannya setiap 3 hari, ada yang mengkhatamkannya setiap 1 pekan, ya. Bahkan Khalid bin Walid itu pernah mengeluh, ya, dan kemudian menjadi meme di di media-media sosial, ya, sindiran yang pedas untuk kita semua. Dulu beliau pernah mengatakan, syagholani ankal jihad, ya, sungguh jihad telah menyibukkan aku dari membacamu. Alasan yang sungguh indah. Dia tersibukkan diri dari membaca Al-Quran, tidak sebanyak sahabat-sahabat yang lain, bukan berarti tidak baca Quran, tapi tidak sebanyak sahabat-sahabat yang lain
tapi alasannya demikian indah karena aku sibuk berjihad. Ya. Kalau zaman sekarang kan syagolani ankal jihaz. Ya, tinggal ganti huruf dalnya dengan huruf zai. Ya, sungguh gadget telah membuat aku lalai dari membaca Al-Qur'an. Ya. Kalau al-jihaz itu gawai, gadget, ya. Kalau al-jihad itu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau beliau dulu punya alasan yang sangat indah kenapa tidak sebanyak sahabat-sahabat lain dalam menghatamkan Al-Qur'an, padahal beliau tahu bahwa Al-Qur'an itu akan jadi syafaat bagi orang-orang yang intens dalam membacanya. Kemudian beliau dengan menangis mencium mushaf dan mengatakan, syaghalani ankal jihad. Sungguh jihad telah menyibukkan aku dari intensitas membaca Al-Qur'an. Nah, kalau kita tadi ya sudah saya sampaikan, syaghalani ankal jihaz, ya, scroll media sosial, ya, sibuk apa tuh FYP apa gitu ya. Saya tidak terlalu mengerti ya. Sibuk lihat reel gitu ya atau YouTube short. Ya, 1 menitan, tapi kalau lihatnya 20 mesti jadi 20 menit gitu ya. Jadi 20 menit. Dan itu terkadang menjadi candu, ya. Terkadang menjadi candu. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan bahwa intensitas ya kecintaan terhadap Al-Qur'an itu adalah hal yang mutlak untuk meraih keutamaan-keutamaan itu. Kemudian yang berikutnya adalah mendapatkan pahala yang tidak terputus. Ya. Tidak terputus terkait ilmu yang diajarkan bagi guru-guru Al-Qur'an yang kemudian mengajarkan 1-2 huruf, ya, mengajar Iqra, mengajar Al-Fatihah, itu luar biasa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang tua yang komplain soal bayaran gitu ya, kenapa sih sekolah mahal dan lain sebagainya gitu. Sampaikan perkataan Qadi Ar-Ru'aini ya kepada mereka. Ketika anaknya selesai khatam Al-Fatihah, bukan juz amma, ini bukan 30 juz. Anaknya baru selesai talaqi surah Al-Fatihah, lalu bisa mengucapkan Al-Fatihah dengan benar, Qadi Ar-Ru'aini itu kemudian memberikan sekantong uang dinar kepada guru anaknya. Sampai gemetaran. Ini, wahai Tuhan, ini terlalu banyak. Saya hanya mengajarkan Al-Fatihah saja. Maka Qadi Ar-Ru'aini kemudian berkata, awa alimta ya mu'allim anna kulla harfin allamtahu khairun minad dunya wa ma fiha. Bahwa setiap huruf yang engkau ajarkan, jika itu bermanfaat, berkah untuk anakku, itu jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalau ini disampaikan kepada para orang tua, kepada para santri, pada orang tua, mungkin siap-siap ini para ustadz dan ustadzah mendapatkan kantong-kantong uang dinar gitu ya, dolar atau mungkin apa, rupiah gitu ya. Bukan itu yang kita harapkan, tapi itu perlu kita sampaikan. Karena terkadang di lembaga-lembaga pendidikan yang komersial ya, yang memang bayar dan kemudian bayarannya lumayan mahal ya. Sekarang kan pendidikan seperti itu. Kadang-kadang orang tua suka mengeluh, ya, Padahal jika apa yang kita ajarkan itu bermanfaat untuk anaknya. Bayangkan mengajarkan Al-Fatihah yang akan dia baca belasan kali dalam 1 hari, itu akan mengalirkan pahala yang tidak pernah berhenti. Mengalirkan pahala yang tidak akan pernah berhenti. Untuk antum, guru-gurunya. Untuk mereka, orang tuanya yang membiayai sekolahnya. Ya. Maka, tidakkah kita ingin ikut gitu ya dalam rombongan orang-orang yang mendapatkan pahala yang mengalir bahkan setelah matanya terpejam. Setelah kita wafat, tiba-tiba rekening pahalanya terus mengalir. Ternyata itu adalah anak-anak didik kita. Yang sholat, baca Al-Fatihah, antum yang mentalakinya. Ya, yang sholat, baca wasyamsi waduhaha, itu antum yang mengajarkannya. Masya Allah, itu kan luar biasa. Atau mungkin mereka punya kebiasaan ngaji setelah maghrib. Dari siapa mereka bisa ngaji? Dari antum semua. Ya. Atau mereka memurojaah hafalannya, lalu mereka mendapatkan pahala. Dari siapa mereka bisa murojaah? Dari antum, guru-gurunya. Maka kemudian inilah yang harus kita cita-citakan, bahwa sebagai seorang muslim,
bukan hanya tidak boleh wafat selain dalam kondisi Islam. Ya, itu kan target dasar kita ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun itu adalah target dasar kalau kita wafat, jangan sampai wafat kecuali kita sebagai seorang muslim. Tapi bagi guru targetnya bukan itu, ya. Targetnya adalah jangan sampai saya wafat kecuali saya sudah punya amalan yang akan mengalirkan pahala terus-menerus meskipun saya sudah wafat. Itu kita, ya. Itu level kita itu bukan hanya sekedar wafat sebagai seorang muslim, tapi wafat setelah kita punya wakaf, tapi wafat setelah kita punya ilmu yang bermanfaat, ya, yang kita ajarkan, wafat setelah kita punya anak-anak yang saleh. Ya. Baik, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya adalah mendapatkan salawat dari Allah dan para makhluk, ya ini terkait dengan keutamaan mengajar, ya. Dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, wa inna muallimal khair, ya, orang-orang yang mengajarkan kebaikan, dan tidak ada kebaikan yang paling utama kecuali mengajarkan Al-Qur'an. Jadi muallimul khair, orang-orang yang mengajarkan kebaikan, yastaghfiru lahu, akan memintakan ampunan baginya semua benda yang dilewatinya. Allah akan memberikan salawat, malaikat akan memberikan salawat, kemudian benda-benda yang kita lewati akan memohonkan ampunan ketika kita berjalan menuju majelis ilmu untuk mengajarkan Al-Quran. Ya, lewat berapa batu kita ya, lewat berapa pohon, lewat berapa rumah, itu semua yang kita lewati akan menjadi saksi kebaikan, akan memohonkan ampunan, Allah kemudian akan bersolawat dan para malaikatnya akan bersolawat untuk muallimul khair, orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Kemudian yang berikutnya, kemuliaan untuk orang tua, ini sudah sangat populer ya, tidak kita detailkan lagi. Yang jelas hadisnya Hasan diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bahwa orang-orang yang menjadi ahlul Quran selain mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para orang tuanya juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada intinya kemudian kita akan menjadi manusia terbaik, ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang-orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ya. Jadi saya ingin mengucapkan ya untuk antum semua, ya, selamat menjadi manusia-manusia terbaik, manusia-manusia yang Allah muliakan, manusia-manusia yang sangat Rasulullah muliakan, manusia-manusia yang bahkan pepohonan dan bebatuan akan tunduk kepada antum semua. Semuanya kompak memohonkan ampunan untuk antum, ya, semuanya memohonkan salawat sampai antum duduk di tempat majlis, sampai kemudian bangkit dan pulang ke rumahnya masing-masing setelah selesai mengajarkan Al-Quran. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagian berikutnya adalah tentang karakteristik guru Al-Quran. Ternyata semua keistimewaan itu tidak diberikan kepada sembarang guru, meskipun dia sama-sama ngajar Al-Quran. Tapi ada kriteria-kriteria tertentu. Tidak hanya sekedar mengajar, tapi ada kriteria-kriteria tertentu. Ada karakter-karakter yang harus dimiliki oleh seorang guru Al-Quran. Baik, yang pertama, sebagaimana tradisi para ulama ya, ketika menjelaskan sifat dan karakter, mesti diawali dengan al-ikhlas, keikhlasan, ya, keikhlasan. Apa itu ikhlas? Apakah ikhlas itu nggak usah digaji? Waduh, kalau ikhlas nggak usah digaji, ya nanti tidak ada lagi yang kemudian mau mengajar, jangan-jangan ya. Apakah ikhlas itu kemudian tidak mendapatkan pujian? Bukan juga, ya. Ikhlas itu bukan orang yang tidak pernah dipuji, juga bukan orang yang tidak pernah digaji ketika ngajar.
Ya, ikhlas itu adalah ketika kita melakukan sesuatu karena mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, itulah namanya ikhlas. Ya. Kalau tadi sudah dijelaskan betapa banyaknya, betapa agungnya pahala yang Allah siapkan untuk guru-guru Al-Quran, maka ketika fokus kita adalah ke arah situ, ya Allah, saya pokoknya harus dapat pahala yang mengalir, itulah ikhlas. Ya Allah, pokoknya saya pengen masuk surga yang paling tinggi dengan mengajar, itulah ikhlas. Ya, jangan terjebak dengan perkataan sebagian kaum tasawuf ya, bahwa kalau kita mengerjakan amalan karena mengharapkan pahala itu tidak ikhlas. Enggak, itu ikhlas ya. Karena ikhlas itu adalah mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Sementara yang namanya pahala, yang namanya ampunan, yang namanya surga, itu kan semuanya milik Allah. Tidak ada manusia yang memiliki itu. Jadi kalau kita beramal karena pengen masuk surga, karena kita tergiur dengan pahalanya yang terus-menerus, karena kita tergiur dengan surganya yang paling tinggi gitu ya. Lalu kita kemudian jadi guru Quran, nah itu ikhlas. Itu ikhlas. Ya. Meskipun dalam tangga yang paling sederhana. Itu ikhlas. Adapun nanti soal gaji, soal pujian dari manusia, selama itu tidak mendominasi niat kita, tidak menjadi tujuan dari ilmu-ilmu kita, maka itu adalah hal yang wajar. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'alid dunya akbar hammina, wa la mablagha ilmina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibahku itu menimpa dalam hal agama. Kalau musibah saya jadi misalnya bangkrut, nggak apa-apalah, itu musibah dalam hal dunia. Kalau musibah itu saya harus kehilangan orang yang saya cintai, nggak apa-apa, itu namanya musibah dunia, biasa saja. Tapi jangan sampai musibah itu menimpa agama kita. Ya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, di antara salah satu tanda musibah dalam agama adalah ketika dunia menjadi prioritas utama kita dan menjadi tujuan utama dari ilmu-ilmu yang kita miliki. Kenapa antum ngapal Quran? Saya pengen jadi imam di Dubai gitu ya. Itu gajinya besar gitu ya. Kenapa antum ngapal Quran? Itu soalnya gampang nanti keterima jadi TNI gitu ya. Sekarang kan begitu ya, banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan bagi para penghafal Al-Quran. Tawaran di kampus ini, tawaran di kampus itu. Kalau seandainya hanya itu tujuannya, kalau seandainya hanya untuk diterima bekerja, hanya untuk menjadi imam yang kemudian menghasilkan uang, ya, kekayaan dan lain sebagainya, maka inilah yang disebut sebagai musibah dalam agama, ya, musibah dalam agama. Jadi ikhlas bukan berarti antum harus tidak digaji. Karena yang tidak digaji juga banyak yang nggak ikhlas. Apa yang mereka harapkan? Popularitas. Ya. Apa yang mereka harapkan? Pujian. Apa yang mereka harapkan? Endosan ujung-ujungnya. Jadi tidak digaji itu belum tentu tandanya ikhlas juga. Belum tentu. Ya. Ikhlas itu adalah urusan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika tujuan kita adalah Allah, ya, dan kemudian setelah itu kita mendapatkan dunia, yang dengan dunia itu kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini masih dalam koridor keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hanya orang-orang seperti inilah yang kemudian layak untuk diteladani sebagai seorang guru. Ya. Dalam surah Yasin itu kan terkenal, ya. Ada ayat tentang seorang yang bukan ustadz, bukan ulama, bukan kiai, tapi kemudian mengajak kaumnya untuk mengikuti para utusan. Salah satu kalimatnya adalah ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muqtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak mengharapkan balasan dari kalian. Mereka hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi guru-guru yang mendapatkan petunjuk, guru-guru yang layak diikuti, yang layak diteladani adalah guru-guru yang ikhlas
yang mengharapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nih mohon maaf nih, anak saya ada kenapa? Kenapa saya? Ayahnya lagi ngajar dulu. Gak ada apa-apa. Iya, nanti ayahnya ngajar dulu. Nanti sama ayah keluar, ya. Di Umi. Awas hati-hati. Iya, ini maaf selingan, insyaallah. Jadi ini pentingnya keikhlasan. Selain itu, kemudian dalam proses KBM itu, jalannya prosesnya KBM itu kan bukan hal yang mudah. Ya, ada banyak rintangan ya dari orang tua, dari murid, dari manajemen dan lain sebagainya. Ya, targetnya banyak, kemudian dan lain sebagainya. Maka salah satu hal yang akan meringankan langkah antum ketika mengajar adalah keikhlasan. Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya kalian itu ditolong oleh Allah bukan karena kecerdasan kalian merumuskan kurikulum, bukan karena kehebatan kalian menjelaskan materi, bukan. Tapi kalian itu ditolong oleh orang-orang yang lemah di antara kalian, oleh doa-doa mereka dan keikhlasan. Ya. Jadi bagaimana keikhlasan itu benar-benar akan membantu setiap langkah antum ketika mengajar, ya. Sebab Nabi yang menjanjikan itu, dan Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikannya dalam kalimat yang sering kita ucapkan ketika memulai sebuah aktivitas yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih artinya bismillah itu? Bismillah itu kalau kita buka tafsir, ya, itu tidak kurang dari 16 makna bismillah. Tidak kurang dari 16 makna bismillah. Bismillah itu salah satu artinya adalah dengan meminta pertolongan Allah saya memulai pekerjaan ini. Ya. Dengan meminta pertolongan Allah saya memulai pekerjaan ini. Makna yang kedua, bismillah itu artinya hanya karena Allah saya memulai pekerjaan ini. Gitu ya. Jadi kenapa Nabi menganjurkan setiap kali kalian memulai aktivitas yang bermanfaat, awalilah dengan basmalah. Salah satu rahasianya adalah karena basmalah itu adalah ungkapan keikhlasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mulai mengajar hanya karena Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu arti basmalah. Sehingga dengan ikrar itu diharapkan prosesnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ada satu tesis, kalau Ustadz dan Ustazah ingin membacanya, ada tesis khusus membahas tentang basmalah. Tebal sekali, hanya ngomongin soal basmalah. Termasuk membicarakan kenapa di surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bisminya kok ada alifnya? Ba, alif, silakan. Tapi kenapa bismillahi tidak ada alifnya? Padahal sama-sama bismi. Ya, sama-sama bismi kan? Tapi kenapa cara nulisnya beda? Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bisminya itu ba, kemudian ada alifnya, kemudian sin, mim. Tapi setelah ayat itu, semua bismi tidak pernah lagi pakai alif. Langsung ba, sin, mim. Begitu kan ya, nulisnya ya. Bismillah itu kan nulisnya ba, sin, mim. Ba, sin, mim, bismi. Tapi di Al-Alaq, di ayat pertama, bismi itu ditulis ba, alif, sin, mim. Salah satu rahasianya adalah kalau orang sudah memulai proses membaca, menulis, mengajar dengan menyebut nama Allah hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka ada satu kesulitan yang akan Allah hilangkan. Udah, hilangin aja huruf alifnya, langsung aja lah huruf sin, bismi. Ya, Allah mudahkan. Itu salah satu rahasia
kenapa penulisannya dihilangkan alifnya, ya, dihilangkan alifnya. Silakan Ustadz dan Ustazah cek, ya, Bismi Rabbika itu masih ada alifnya. Tapi setelah itu semua Bismi tidak lagi ada alifnya, ya, tidak lagi ada alif. Seolah-olah Allah ingin mengatakan kalau kamu mengerjakannya, membacanya, menulisnya, mengajarkannya dengan menyebut namaku, aku akan mudahkan jalannya, ya. Salah satunya tandanya simbol alif yang membentang ke atas itu kemudian Allah hilangkan. Ya, ini hanya pendapat sebagian ulama, ya. Mungkin ulama lain punya pendapat yang lain tentang rahasia-rahasianya. Dalam ilmu rasam Quran dibahas hatam nih persoalan Bismi ini, ya. Ustadz dan Ustazah saya yakin lebih paham daripada saya. Tapi salah satu rahasianya itu, ya, itu ada di salah satu tesis magister yang ditulis oleh salah seorang mahasiswa di saya lupa di Al-Azhar apa di Ummul Qura, ya. Itu bisa di-download, ada, silahkan. Kemudian yang berikutnya adalah kesabaran, ya, tentang kesabaran. Sabar dalam apa? Kalau dalam konteks pendidikan, sabar itu ada 3. 1, sabar dalam mengilmui. 2, sabar dalam menjalani prosesnya. 3, sabar dalam menunggu hasilnya. Ya, saya ulangi. Dalam dunia pendidikan, sabar itu ada 3. 1, sabar dalam mengilmuinya. 2, sabar dalam menjalani prosesnya. Dan ketiga, sabar dalam menunggu hasilnya. Apa sabar dalam mengilmuinya? Maksudnya adalah proses pendidikan itu tidak akan ada Teman-teman, mungkin sinyal sedang bermasalah. Mungkin mohon izin sebelumnya ada teman-teman yang membuka kamera. Tafadhol silakan dibuka kameranya. Sama-sama kita menjaga adab kita dalam bermajelis. Tafadhol silakan. Mohon izin teman-teman yang mungkin belum membuka kameranya. Masih banyak dari beberapa cabang yang mungkin belum membuka kamera. Tafadhol silakan dibuka. Sambil menunggu Ustadz kita terkoneksi kembali. Dan sambil menunggu juga, mungkin untuk teman-teman yang belum menyiapkan alat tulisnya atau belum ditulis, tafadhol silahkan ditulis karena insya Allah setelah ini akan ada sesi tanya jawab. Cek. Siap, tafadhol Ustaz. Iya. Maaf, pulsanya habis ternyata. Iya. Ampun. Saya minta 5 menit lagi, ya. 5 menit lagi. Jadi, teman-teman sekalian, untuk yang nomor 2, ya, tentang kesabaran. Pertama, sabar dalam mengilmuinya. Sebab nanti ada banyak hal yang harus kita pahami, ada banyak hal yang harus terus kita gali, ya. Tidak boleh berhenti belajar, sebagaimana perkataan para sahabat, anta alimun ma kunta muta'alliman, engkau adalah seorang alim, seorang guru, kalau engkau masih menganggap dirimu sebagai murid yang terus belajar, ya. Kalau sudah berhenti belajar, maka berhenti saja jadi guru, lah gitu. Kira-kira bahasa lempengnya begitu, ya. Ini yang ditanamkan oleh guru-guru kami di halako-halako, ya.
oleh murabi kami juga, bahwa antum jadi guru harusnya lebih giat daripada murid, ya. Kalau guru sudah berhenti belajar, maka tamat sudah karirnya sebagai seorang guru, ya. Kalau sudah merasa udah kayaknya udah selesai itu belajar gitu ya, misalnya tidak ada lagi yang harus kita pelajari, ya sudah berhenti saja jadi guru, ya. Karena karir gurunya sudah selesai begitu dia berhenti belajar. Jadi sabar dalam mengilmuinya. Kemudian sabar dalam menjalani prosesnya. Tentu karena KBM itu kan tidak mudah. Anak-anak yang kadang-kadang sulit diarahkan, orang tua yang sering komplain misalnya ya, kemudian tekanan dari manajemen harus begini, harus begitu, kemudian rekan kerja yang kurang kooperatif dan lain sebagainya, maka harus ada kesabaran dalam menjalani prosesnya. Ya. Kemudian sabar dalam menunggu hasil. Jangan sampai kita menasehati hari ini, besok anak harus berubah. Ya. Jangan sampai kita mengajar hari ini juga anak harus paham. Gitu. Ya nggak begitu ya. Jadi sabar dalam menunggu hasilnya. Seperti ketika kita menanam tanaman, kan enggak hari ini kemudian kita tanamkan benihnya, kemudian kita sirami, lalu hari ini juga, jam ini juga, detik ini juga, kemudian tumbuh gitu ya, udah kelihatan hasilnya, kan enggak. Kita harus nunggu besok, kadang-kadang seminggu, kadang-kadang 2 minggu. Tergantung kita jamnya seperti apa gitu ya. Nah, maka harus ada kesabaran dalam menunggu hasilnya. Pendidikan itu adalah sebuah proses, ya, sebuah proses yang kemudian tidak bisa dilakukan hasilnya diharapkan secara instan. Baik teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf ternyata ini juga koneksinya tidak stabil ya. Jadi untuk bab karakter juga sepertinya hanya bisa sampai dalam kesabaran. Sisanya silahkan antum baca ya. Jika hal perlu kita diskusikan silahkan. Silakan Ustaz, saya kembalikan Ustaz. Mi di sini aja Mi. Syukran pada Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Zainal Arifin LCMEI yang telah menyampaikan kajian dan ilmunya kepada kita semua. Semoga dengan apa yang beliau sampaikan kita dapat sama-sama memahami, kemudian sama-sama kita berusaha untuk mengamalkan, yang kemudian insya Allah dengan izin Allah kemudian kita sebarluaskan ke banyak orang insya Allah. Taib, beranjak pada acara selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Bahkan kepada teman-teman yang mungkin tadi sudah menulis, kemudian ada materi yang mungkin kurang jelas, tafadhol silahkan teman-teman yang ingin bertanya kepada Ustadz Zainal Arifin, kepada teman-teman asatidz dan asatidzah, kami persilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Sebelumnya ini dari PDK, kita mau bertanya ke Ustadz Arifin. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Saya mau mengajukan 2 pertanyaan Ustadz. Yang pertama terkait keikhlasan yang tadi Ustadz paparkan kepada kami, jelaskan, sudah jelas banget lah. Tapi ini yang mau saya tanyakan, Ustadz, semisal kita sudah berusaha untuk mengerjakan seluruh amanah dengan keikhlasan, dengan semangat yang kuat gitu. Tapi mungkin di pertengahan jalan ada aja mungkin entah itu celah dari orang sekitar kita atau bagaimana, yang membuat kita patah semangat misalnya. Padahal kita udah ngerasa ikhlas nih ngejalaninnya, udah semangat gitu. Tapi ada aja yang mungkin mencari celah dengan diri kita.
tiba-tiba ya kita manusiawi gitu ya Ustadz, spontan lah mulut mungkin berkata, "Ya Allah, aku udah berusaha ikhlas nih, tapi kenapa bisa begini? Kenapa masih ada celah begini begitu?" Ketika kita bilang kita ngerasa sudah ikhlas itu karena kekecewaan tadi, apakah itu termasuk ikhlas gitu, Ustaz? Dan pertanyaan yang kedua, ini keluar dari tema sih Ustaz, namun keresahan dari dulunya pengen bertanya dan pengen nasihatnya dari Ustadz Arifin terkait dengan orang tua. Kalau kami di Maskanul Hufaz ini kan rata-rata lah semua itu dari luar kota, jauh lah dari orang tua gitu. Dan keresahan ini sampai sekarang ngerasa masih belum terjawab gitu Ustaz, ketika kita mungkin mengabdikan diri untuk mengajarkan Al-Qur'an dan jauh dari orang tua. Namun ketika kita tanya kepada orang tua selalu bilang, "Iya saya ridho, saya izinkan selagi memang itu di jalan Allah dimanapun kamu berada," gitu. Tapi, posisi kita sebagai anak rasanya tetap ada aja yang menjanggal gitu ketika kita meninggalkan orang tua. Walaupun mereka dari mulut orang tua ini mungkin sudah ridho, sudah ngiklasin gitu. Tapi kadang juga dengar ceramah-ceramah ustadz, yang lain mungkin ya untuk, mengajar itu, untuk berdakwah itu bisa dimanapun, tapi untuk berbakti hanya sekali. Kadang itu kan menjadi keresahan juga dalam hati kita gitu. Walaupun mungkin dari orang tua sendiri juga, ridho ketika kita mungkin berjauhan selagi itu untuk Quran, untuk mendakwakan Quran gitu. Jadi itu kalau dari pandangan Ustadz, bagaimana? Syukran sebelumnya Ustadz. Baik, Manisin mungkin bisa langsung dijawab atau kita tampung dulu pertanyaannya. Baik, ya, saya langsung saja mungkin ya. Jazakillah khairan wa jazakumullah khairan ya atas ihtibamnya. Memang ikhlas itu bukan hal yang mudah ya. Bahkan sekelas Imam Sufyan Ats-Tsauri itu, kemudian Imam Yahya bin Ma'in ya, kemudian yang lain-lain itu sering mengeluhkan yang sama. Ya Allah, betapa yang namanya ikhlas itu adalah perjuangan terberat kita gitu ya. Tidak pernah kita mendapatkan ujian yang lebih berat daripada mempertahankan keikhlasan yang sudah susah payah kita bangun. Lalu apakah kemudian kalau kita di tengah jalan mengeluh gitu ya, saya udah ikhlas itu kok kenapa ada aja ya, terkadang ada yang seperti ini. Maka kemudian pertama, kalau pertanyaannya apakah ikhlasnya masih dikategorikan ikhlas, itu masih ya, masih. Para ulama itu sering menasehati kita, ikhlas itu awal, tengah, akhir ya. Kalau bisa dari awal itu Masya Allah luar biasa, kalau bisa dari tengah ya Alhamdulillah, kalau nggak bisa minimal ujung-ujungnya itu ikhlas, bisa nggak gitu ya, kadang-kadang harus begitu. Kemudian kalau di tengah-tengah kemudian awalnya ikhlas, lalu di tengah-tengah kemudian ada ujian ya, ada hal-hal yang membuat kita kemudian berkurang gitu ya, dan mempertanyakan keikhlasan kita sendiri. Maka kata para ulama, segera balik lagi kepada tujuan kita yang pertama, kepada keikhlasan kita. Selama kita balik lagi, maka pahalanya akan dihitung tetap utuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi awalnya kita sudah ikhlas, di tengah-tengah kemudian goyang nih, ya. Maka ketika goyang itu segera balik lagi ke niat awal dan selesaikan seperti niat yang awal. Maka insya Allah pahalanya utuh tuh dari awal sampai akhir. Karena ada yang tidak akan utuh sampai akhir. Misalnya ada orang dari awalnya ikhlas gitu ya, pas di tengah-tengah kok jadi nggak ikhlas gitu, jadi nggak ikhlas, rusak keikhlasannya. Maka dia hanya akan mendapatkan pahala dari awal sampai pertengahan, sisanya tidak akan ada pahalanya. Dan itu sering terjadi, ya, itu sering terjadi. Nah, maka nasihat dari para ulama kemudian, kalau sudah begitu segera kembali lagi kepada titik awal keikhlasan kita dan selesaikan dengan keikhlasan seperti yang sudah dibangun sejak awal. Kemudian yang kedua, kalau ternyata di tengah jalan kok jadi down gitu, ya, maka Nabi SAW pernah memberikan kabar gembira bahwa
Inna likulli amalin sirratun wa fi kulli sirratin fitratun, ya. Setiap amal itu punya masa-masa di mana kita kenceng banget gitu ya. Ikhlasnya lagi kenceng-kencengnya, kemudian energinya lagi kenceng-kencengnya, tapi setelah itu akan datang masa-masa fatrah, masa-masa futur dengan berbagai macam alasannya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faman kanat fitratuhu ila sunnati faqad hudiya." Barang siapa yang di masa futurnya dia isi dengan kembali pada sunnah, maka dia tetap dalam track, on the track, di dalam hidayah, di dalam petunjuk. Suatu saat Allah akan kembalikan lagi masa-masa rajinnya, masa-masa ikhlasnya itu, ya. Artinya gini, nasihat dari para ulama yang kedua, kalau di tengah-tengah ada gangguan, lalu keikhlasannya menjadi berkurang, atau kitanya jadi malas gara-gara gangguan itu, maka boleh kita kemudian tidak mengerjakan hal yang sedang kita tekuni, tapi tidak boleh keluar dari sunnah. Tidak boleh keluar dari amalan solih. Silahkan ganti dengan yang lain. Ya, silahkan ganti dengan yang lain. Ini misal contohnya ya, bukan dalam konteks ngajar. Contohnya kalau kita sedang mentargetkan satu hari dapat 1 juz misalnya, tiba-tiba kan ada aja ya, begitu baru halaman 12 gitu ya, di hari ke-14 udah mulai malas gitu. Nah, maka silakan tinggalkan bacaan tilawahnya, tapi tolong ganti dengan yang lain. Ganti dengan mendengarkan orang lain tilawah, atau ganti dengan istighfar sebanyak-banyaknya, atau ganti dengan sedekah, atau ganti dengan mendoakan orang tua, ganti dengan apapun yang jelas harus dalam koridor kebaikan atau sunnah. Kata Rasulullah, nanti Allah akan kembalikan keikhlasannya, Allah akan kembalikan semangatnya seperti semula. Gitu ya, Ustazah. Ya. Mungkin akan ada aja ya, nanti di tengah-tengah jalan, nah tiba-tiba udah programnya itu, tiba-tiba di tengah jalan, aduh, jadi males nih kalau kondisinya kayak gini mah gitu ya. Kadang-kadang suka begitu. Nah, dalam kondisi ini boleh kemudian kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain yang itu disimpan dulu, tapi tidak boleh keluar dari koridor sunnah, koridor kebaikan. Silakan aja ganti gitu ya dengan yang lain. Nah, nanti kalau itu tetap di atas kebaikan, Allah akan kembalikan keikhlasannya, Allah akan kembalikan semangatnya seperti semula. Nanti kita on the track lagi menyelesaikan program yang sudah kita canangkan. Atau yang ketiga, kita harus punya komunitas. Kita harus punya perahu atau lembaga. Kalau ustadz dan ustazah itu jalan sendiri, begitu datang masa-masa futur, masa-masa nggak ikhlas, kita akan tinggalkan dan itu proyek terbengkalai. Tapi kalau kita ada perahu, ya kita capek mendayung, ya udah, tolong ya antum dayung dulu, aneh mau istirahat dulu. Perahu masih tetap jalan, ya, perahu masih tetap jalan. Kalau kita berada di atas sebuah perahu dan diisi oleh teman-teman kita yang lain, banyak orang dalam sebuah komunitas, dalam sebuah lembaga, di Maskanul Hufaz misalnya. Begitu kita kelelahan, ikhlas kita sedang tergerus gitu ya, semangat kita sedang berkurang, silakan didiskusikan. Boleh nggak antum dulu yang mendayung, saya sehari ini, saya beberapa saat ini mengerjakan yang lain dulu. Nah, itu pentingnya kita punya komunitas. Bayangkan kalau kita sendirian. Kalau saya sendirian nggak punya lembaga ya, begitu kecapean, keteteran, keikhlasan mulai tergerus. Kalau saya istirahat, ya udah tenggelam. Saya tenggelam. Kalau saya istirahat tidak berenang, ya tanpa perahu, tanpa ada teman-teman, ya. Begitu saya berhenti berenang, ya pasti ya tenggelam mungkin gitu ya. Kalau seandainya kita tidak punya lembaga, tidak punya jamaah, tidak punya komunitas, tidak punya lingkungan yang baik. Maka alhamdulillah ya di sini di Maskanul Hufaz misalnya, ketika salah satu datang masa-masa itu, silahkan yang lain untuk mengambil alih, menghandle, mengcover ya. Karena suatu saat mungkin akan giliran antum juga tuh yang dapat masa-masa itu. Gitu. Nah, jadi ini yang bisa saya sarankan di tengah-tengah itu. Kalau yang ditanya apakah itu masih ikhlas, insya Allah itu masih ikhlas. Ya, tapi harus segera balik lagi pada keikhlasan yang pertama. Kalau itu diteruskan,
mungkin kita hanya akan mendapatkan pahala separuh jalan. Ya, kalau yang ditanyakan apakah itu masih ikhlas atau tidak. Kalau yang ditanyakan gimana caranya agar bisa stabil, kemudian nanti bisa balik lagi, yang tadi hadis dari Rasulullah SAW, ya, silakan alihkan kegiatannya pada ibadah yang lain. Kalau bisa yang nuansanya sama tapi bukan yang itu gitu ya. Nah, silahkan. Tadi kalau kita sudah capek, lemes baca, ya udah dengerin aja yang lain tilawah, ya, atau baca terjemahannya, atau apa dan lain sebagainya, istighfar yang banyak dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang tadi, kita harus punya lembaga, harus punya komunitas, agar ketika masa-masa itu datang, perahu masih tetap bisa jalan dan kita tidak tenggelam. Ya. Karena kalau istirahatnya di atas perahu kan enak ya. Yang lain tolong dayungin dulu lah. Ya, kita istirahat sebentar. Kemudian ada suasana yang saling mengingatkan dan saling menjadi inspirasi satu sama lain. Nah, kemudian yang berikutnya, Ustaz dan Ustazah sekalian, keikhlasan ini udah mah susah, maka tolong nanti yang lain jangan sampai ada yang mengganggu keikhlasan yang lain. Karena terkadang di lembaga ya, di satu organisasi, kadang-kadang ikhlas itu bisa terganggu karena sebab orang lain. Ya, yang biasa disebutkan oleh para pakar komunikasi itu si pengganggu keikhlasan. Ya, orang udah rame-rame gotong royong ikhlas gitu. Ya, yang satu ngopi aja gitu ya misalnya, kan jadi lah kita capek-capek gitu. Tuh mulai terganggu keikhlasannya. Ya, mulai terganggu keikhlasannya. Maka harus ada upaya-upaya, harus ada harmonisasi agar keikhlasan yang sudah susah payah itu tidak terganggu lagi. Ya. Tapi yang paling penting adalah cek lagi. Jangan-jangan apa yang kita katakan ikhlas itu sebetulnya tidak ikhlas. Ya, jangan-jangan itu cek lagi dalam hati kita. Jangan-jangan apa yang saya itu ikhlas ngerjain ini, Ustaz, Ustazah gitu. Ternyata tidak gitu. Ya, terbukti dengan banyaknya kekecewaan ketika orang lain tidak melakukan hal yang sama dengan kita, ketika orang lain tidak mengapresiasi pekerjaan kita, ketika orang lain ya tidak satu jalan dengan kita. Ya. Padahal prinsipnya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Silakan berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik, bukan sebagaimana orang lain telah berbuat baik kepadamu. Ya. Ini yang paling penting adalah cek lagi keikhlasannya, benarkah ikhlas ya dalam hati kita itu ya, ataukah baru luarannya saja ikhlas gitu ya, tapi sebetulnya masih belum ikhlas sehingga mudah terganggu dengan situasi-situasi yang ada di luar ya, dari rekan kerjanya, dari lembaga dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian ya, tentang berbuat baik kepada orang tua. Memang untuk perempuan itu, terutama yang belum menikah gitu ya, yang belum menikah, maka rumah adalah tempat jihadnya yang paling utama. Rumah adalah tempat jihadnya yang paling utama. Akan tetapi, ketika ada panggilan-panggilan yang sifatnya fardu kifayah, seperti panggilan mengajar, itu hukumnya fardu kifayah. Ya. Dan tidak kemudian bisa ditunaikan oleh orang lain, maka kebaktian terbesar kita kepada orang tua adalah dengan menunaikan kewajiban itu. Ya. Jadi jangan khawatir kita dianggap tidak sempurna berbuat baik kepada orang tua, ya. Ketika kita kemudian merantau untuk mengajar dan lain sebagainya, kalau niat kita betul-betul niatnya untuk Al-Quran, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk umat misalnya, maka itulah kebaktian terbesar kita kepada orang tua kita. Nanti orang tua kita yang sekarang menanggung rindu tidak ketemu antum semua selama beberapa masa, nanti ada saatnya mereka akan bahagia dengan mahkota-mahkota surga itu. Dan itu hanya akan diberikan oleh antum, ustadz dan ustazah sekalian, dan tidak akan diberikan oleh orang lain. Ya. Para guru Al-Quran tadi sudah saya sebutkan, dia tidak hanya akan dimuliakan oleh Allah,
tapi juga orang tuanya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekarang ya kangen, rindu, ada hal-hal ya Allah kok saya meninggalkan orang tua gitu ya dan lain sebagainya. Maka tadi kalau ini menjadi fardu kifayah yang tidak ada wakilnya kecuali ustazah sekalian, maka berbahagialah, sesungguhnya inilah kebaktian terbesar kita kepada orang tua kita. Ya. Kan santriah itu sulit untuk diajar oleh laki-laki itu. Ya, meskipun hukumnya boleh-boleh saja, tapi tidak leluasa gitu ya. Memperhatikan bagaimana makhrajnya keluar gitu dan lain sebagainya. Yang paling leluasa adalah ustazah mengajar untuk santri-santri akhwat, yang ustadz mengajar untuk santri-santri ikhwan, kan seperti itu. Ya, untuk menghindari fitnah, agar lebih leluasa, kemudian melihat, memperbaiki dan lain sebagainya. Maka sama dengan profesi kedokteran, sama dengan profesi-profesi lain yang tidak bisa diwakilkan oleh kaum laki-laki sebaiknya, maka dalam konteks ini jangan khawatir tidak disebut sebagai anak yang kurang kebaktiannya kepada orang tua. Ya, insya Allah justru ini adalah bentuk ikhtiar kita memuliakan mereka dunia dan akhirat. Ya, dunia dan akhirat. Mungkin sekarang tadi ya jauh-jauh dan lain sebagainya, tapi insya Allah nanti di akhirat orang tua antum semuanya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi pertama, kalau tidak ada ustazah sekalian, saya tadi saja saya ngetes anak-anak SMP itu tidak leluasa, padahal itu baru anak kelas 6 SD. Bayangkan, baru anak kelas 6 SD udah tidak leluasa. Bagaimana mengajarkan makhraj, bagaimana membetulkan kesalahan, kan kagok kalau kita yang laki-laki ya. Dokter juga sama, masa bersalin sama laki-laki kan. Ya saya saja tidak pernah mau itu istri saya diperiksa oleh dokter laki-laki, yang dokter perempuan. Ya, kalau mengharuskan itu kemudian berjauhan dari orang tua, insya Allah itulah kebaktian terbesar kita kepada orang tua. Apalagi kalau kata orang tua, udah Umi ridho, Abi ridho misalnya ya, dan lain sebagainya. Masya Allah, mudah-mudahan itu meringankan jalan ustazah semua dalam rangka berbakti mengajarkan Al-Quran untuk para santriah-santriah yang ada di Maskanul Hufaz. Demikian Ustaz, silakan. Baik, syukran pada Ustaz atas jawabannya. Mungkin Ustazat gimana untuk jawabannya? Sudah jelas? Alhamdulillah, syukran jazilan Ustadz atas penjelasannya yang sangat jelas. Baik. Wa jazakillah khair. Baik, untuk sesi pertanyaan mungkin satu lagi dari teman-teman asatid atau asatidat yang ingin bertanya. Satu lagi, tafadhol. Izin Ustaz. Baik, tafadhol. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya Ustaz. Mungkin mengenai ayat Al-Quran Ustaz, yang mana kan ini mungkin berhubungan dengan keikhlasan juga Ustaz. Namun masih masih mengganjal Ustaz, masih belum paham terkait dalam Al-Quran itu kan ada di surah At-Taubah ayat 105 itu, yang mana kan kata Allah Subhanahu wa taala, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun Ustaz. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nah, yang saya pertanyakan di ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beramal, untuk bekerja, biarlah Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman yang menilai. Nah, maksud Afwan Ustaz, suaranya terputus ya Ustaz ya? Iya, Ustaz Afwan. Terputus, Ustaz. Oh, baik. Afwan, saya ulang.
Jadi saya ulang Ustaz untuk pertanyaannya. Tadi saya masih bingung terkait ayat di dalam Al-Quran yang ini mungkin berhubungan dengan keikhlasan. Di dalam surah At-Taubah di ayat 105 itu kan Allah mengatakan wa qul i'malu fasayarallahu amalahu wa rasuluhu wal mu'minun. Nah, pertanyaannya kan kita beramal itu Allah memerintahkan kita untuk beramal, untuk bekerja, biarlah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala kan kita sudah jelas bahwasanya kita untuk beramal itu memang mengharapkan ridho pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk Rasulnya dan orang-orang yang beriman itu maksudnya seperti apa itu Ustaz? Masih bingung Ustaz. Syukron Ustaz. Baik, bismillah. Jazakumullah khairan. Tentang surat Taubah ayat 105 ini memang ada banyak sekali penafsiran dari para ulama ya, tapi yang paling umum adalah sebagaimana hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang diberitahukannya penghuni kubur terhadap amalan-amalan orang-orang yang masih hidup. Ini salah satu penafsirannya. Kemudian penafsiran yang lain adalah semua amalan-amalan kita ya akan ada masanya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Ya, jadi tidak perlu pencitraan-pencitraan, kan kalau sudah masanya Allah perlihatkan, ada aja nanti yang nyeletuk gitu ya, yang membahas oh si fulan ini begini ya, dan itu sering sekali kejadian. Kadang-kadang orangnya sudah wafat, baru kemudian ada yang menceritakan ya. Kadang-kadang orangnya menutup-nutupi kebaikan itu, tapi lalu dibongkar oleh temannya yang lain. Suatu saat akan Allah perlihatkan amalan-amalan itu. Kemudian yang dimaksud yang lain, maksud Rasulullah dan orang-orang yang beriman akan mengetahui adalah pada hari kiamat. Ya, jadi ada ketika di dunia, ada ketika di alam kubur, ada yang ketika pada hari kiamat. Yang di dunia tadi, suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan amalan-amalan itu meskipun kita sembunyikan ya, dan kemudian menjadi inspirasi bagi yang lain. Saya kutipkan misalnya contohnya dulu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim itu digelari oleh Allah sebagai Halim. Innahu la'awwahun halim. Tahukah kita hanya ada satu orang lagi yang digelari dengan Halim di dalam Al-Quran, yaitu anaknya Ismail. Ya, fabasyarnahu bigulamin halim. Kok bisa? Ya, dua-duanya punya gelar Halim. Kalau dalam bahasa orang Ciamisnya kan like father like son gitu ya. Bapak sama anak tuh mirip banget gitu ya. Padahal Nabi Ibrahim tidak mengajar anaknya secara langsung. Kan LDR-an ya. LDR-an, Nabi Ibrahimnya di Syam, anaknya di Mekah. Kapan ngajarnya? Maka salah satu penafsiran menariknya dari para ulama ahli pendidikan, ya, ketika menafsirkan ayat ini dari aspek tarbiyah, kalau ayah karena pekerjaannya, ya, kalau ustazah karena pekerjaannya itu jauh dari orang tuanya, jauh dari keluarganya, lalu dia konsisten beramal solih, maka amal solih itu akan diperlihatkan kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, dan menjadi inspirasi bagi mereka. Makanya Nabi Ibrahim meskipun tidak pernah ketemu dengan Nabi Ismail, kok akhlaknya kok persis sama gitu. Dua-duanya digelari dengan Halim, dan itu tidak pernah Allah berikan kepada yang lain. Ya, bisa dicek Halim itu hanya 3. 2 diantaranya untuk Nabi Ibrahim, 1 untuk Nabi Ibrahim, 1 untuk Nabi Ismail. Ya, 1 untuk Nabi Ibrahim, 1 untuk Nabi Ismail. Yang menunjukkan betapa miripnya mereka dalam akhlak. Padahal Nabi Ibrahim tidak pernah mengajar mereka secara langsung karena dalam situasi LDR. Nah, salah satu rahasianya adalah wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun gitu ya. Silakan beramal dimanapun kalian berada, nanti amalan-amalan kalian akan Allah perlihatkan. Ya, diperlihatkan secara langsung atau secara tidak langsung. Tiba-tiba anaknya pengen aja ngikutin kayak gini. Padahal itu adalah kelakuan orang tuanya yang tidak diketahui oleh anaknya. Jadi konsisten aja beramal solih dimanapun kita berada,
nanti tiba-tiba murid-murid kita nih, tiba-tiba tergerak untuk melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak pernah menyampaikan amalan itu kepada murid-murid kita, padahal rekan kerja kita juga tidak pernah menyampaikan itu kepada anak didik kita. Misalnya kalau antum rajin tahajud misalnya ya, konsisten, nggak ada yang tahu. Tiba-tiba ada salah seorang dari murid-murid kita, kok rasanya pengen sholat malam gitu ya. Pengen sholat malam gitu. Ternyata itu adalah inspirasi yang tidak langsung Allah berikan kepada murid kita ini. Itu yang dimaksud dengan orang beriman akan melihat di dunia. Kalau di alam kubur tadi, penghuni kubur itu dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini juga ada di dalam tafsir Ibnu Katsir, akan diperlihatkan amalan-amalan yang dilakukan oleh kerabat-kerabat mereka ketika di dunia. Saya punya ibu sudah wafat. Kalau saya rajin ke masjid misalnya, itu ibu saya tahu. Dan betapa bahagianya beliau kalau berita yang sampai adalah tentang kelakuan-kelakuan baik saya. Tapi kalau saya kelakuannya nggak baik, kemudian kelakuan itu disampaikan, diperlihatkan kepada ibu yang sudah wafat, betapa berdukanya mereka. Ya, ini hati-hati yang sudah wafat kedua orang tuanya ya. Jangan sampai ngirim kabar-kabar yang tidak menyenangkan mereka. Kenapa? Karena mereka akan tahu amalan-amalan kita. Inilah yang dimaksud firman Allah, orang beriman akan tahu amalan-amalan kita di alam kubur. Dan kemudian di akhirat sudah jelas ya, semua amalan-amalan kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga akan diperlihatkan, bahkan beliau akan menjadi saksi atas amalan-amalan kita. Semua salawat-salawat yang kita sampaikan juga akan beliau ketahui, bahkan diketahui langsung dengan namanya ya, sebagaimana hadis sahih Nabi pernah bersabda, innallaha wakala li malakan inda qabri. Allah itu menugaskan satu malaikat di kuburanku yang tugasnya adalah menyampaikan ucapan-ucapan sholawat yang antum bacakan langsung kepada Rasulullah. Ya Muhammad, inna fulan bin fulan yusolli wa yusallimu alaika as-sa'ah. Wahai Muhammad, si fulan bin fulan saat ini sedang membaca sholawat dan salam. Disampaikan oleh malaikat. Itu yang dimaksud dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengetahui pekerjaan orang-orang yang beriman di alam kubur, apalagi nanti di akhirat semuanya akan diperlihatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu saja, ini yang paling dasar yang bisa kita lihat misalnya di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya, silakan dicek lagi. Mungkin saya keliru, silakan nanti dikoreksi. Demikian. Nah, Ustaz, syukran jazakallah khair. Baik, syukran Ustaz Zainal Arifin LCMEI yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Mohon izin, mungkin terima kasih banyak kepada Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Al-Ustadz Zainal Arifin LCMEI yang telah berhadir bersama kita dalam kajian pada sore hari ini. Dan kemudian kami juga sama-sama mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman asatidz dan asatidzat yang mungkin sudah meluangkan waktunya untuk berhadir di kajian pada sore hari ini. Mungkin langsung saja kita tutup kegiatan kajian kita pada sore hari ini dengan sama-sama melafadzkan hamdalah. Alhamdulillah. Kemudian doa kafaratul majlis. Mungkin cukup sekian karena pada hari mohon izin pamit undur diri. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Zain. Sama-sama Ustaz, pamit ya. Hadir. Ada foto bersamanya, Ustaz.
Boleh. Kita dokumentasi sebentar mungkin. Untuk teman-teman yang belum on kamera, silahkan on kamera. Kita ambil dokumentasi satu. Silahkan ditunggu. Baik, untuk yang pertama, slide pertama, 1, 2, 3. Oke, syukron.